Shalom, shalom. Hari ini saya akan khotbah tentang menyatukan perbedaan. Tahukah Anda bahwa Yesus mau kita bersatu? Salah satu doa Yesus kita baca sama-sama dalam Yohanes 17 ayat yang ke-11. Lalu kita pindah ayat 20 sampai 23 karena waktu tidak cukup. Waktu saya cuma 25 menit. Kita baca sama-sama ayat 11. 3, 2, 1. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Ayat 20, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Sampai situ dulu. Saudara, salah satu doa Yesus bahkan diulang-ulang berkali-kali sampai di ayat berikutnya 22 sampai 23 dikatakan juga Yesus rindu sekali kita orang percaya tuh bersatu. Bukan hanya para hamba-hamba Tuhan, murid-murid Kristus yang Yesus doakan untuk bersatu. Tapi dikatakan Yesus juga bilang begini. Yesus rindu supaya juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Yang artinya gini, bukan hanya murid-murid Yesus, para hamba-hamba Tuhan yang harus bersatu. Tapi semua orang yang menjadi percaya karena pemberitaan mereka juga bersatu. Saya percaya bahwa harusnya kita di dalam kekristenan tidak boleh membuat pemisahan. Tidak boleh ada pemisahan di antara orang percaya. Para hamba-hamba Tuhan tidak boleh mengumpulkan pengikut-pengikut untuk dirinya masing-masing, tapi menjadikan mereka semua murid Kristus. Bukan mengumpulkan pengikut menurut aliran yang berbeda. Karena Yesus jelas berkata supaya orang-orang yang menjadi percaya oleh pemberitaan mereka menjadi satu. Sedih sekali kalau hari ini kita lihat kekristenan terpisah-pisah. Perbedaan pandangan, perbedaan prinsip, pengertian membuat orang terpisah-pisah. Mari saya rindu kekristenan bukan membawa pemisahan. Mari kita responin doa Yesus bahwa di dalam kekristenan kita harus jadi satu. Ya Tuhan kita sama. Yesus Kristus namanya. Amen. Saya percaya bahwa dalam sila Pancasila yang berkata kesatuan Indonesia, peranan orang Kristen sangat penting untuk berkontribusi dalam kesatuan bangsa. Sangatlah memalukan ketika kita dipandang dunia terpisah-pisah. Orang Kristen saling bertengkar dan menganggap alirannya yang paling benar. Harusnya kita tidak boleh saling membedakan. Tadi pagi saya katakan di khotbah saya, di ibadah jam 10 pagi, itu ICI selalu overflow, puji Tuhan. Saya sangat bersyukur buat jiwa-jiwa yang Tuhan kirim ke gereja ini. Tapi saya katakan begini, kalau sampai Anda terlambat datang ke gereja dan Anda tidak dapat tempat duduk di dalam dan Anda harus duduk di luar, kenapa tidak ke gereja yang ada di sebelah-sebelah? Kan sama-sama cari Tuhan toh? Maaf, di sebelah kiri ada GBI. Di sebelah kanan ada Hokim Tong, di Flix bawah ada GSJS. Harusnya enggak masalah ke gereja mana. Cari aja gereja yang masih ada tempat duduknya, daripada harus duduk di luar. Kan sama-sama cari Tuhan. Kalau hanya sekedar mau dengar khotbah saya ada di YouTube. Anda tinggal scroll, Anda suka yang mana. Kita harus menyisihkan perbedaan. Karena ini doa Yesus, kerinduan Yesus adalah kita orang Kristen bersatu. Amen. Bahkan saya tidak melihat orang Katolik sebagai lawan. Kita semua saudara di dalam Tuhan. Katakan amin. Nah, masalahnya gini. Bagaimana kita bisa menyatukan perbedaan? Ini adalah sebuah pelajaran yang sulit. Karena turun-temurun bapak-bapak sebelum kita juga sulit bersatu. Tapi saya ingin sekali mengajarkan ini. Bagaimana menyatukan perbedaan? Yang pertama, miliki kepentingan yang sama. Miliki tujuan yang sama. Amos 3 ayat 3 berkata, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Dalam terjemahan ini kurang tepat, maaf. Kita akan lihat dari terjemahan MILT, Modified Indonesian Literal Translation.
Dikatakan gini, apakah dua orang akan berjalan bersama-sama kecuali jika mereka telah bersepakat. Nah, orang tidak akan bisa jalan sama-sama, tidak mungkin ada kesatuan kalau tidak sepakat. Kalau kita bawa kepentingan kita masing-masing bukan kepentingan Tuhan, perselisihan, iri hati, roh kompetisi itu sulit dihindari. Yang mengerti katakan amin. Suami istri, kalau tidak punya kepentingan yang sama, tidak sehati, akan terjadi kompetisi. Teman sepelayanan, kalau tidak punya kepentingan yang sama, akan berkompetisi. Dulu saya worship pastor di gereja kami waktu saya masih kuliah. Dan lucu sekali ketika mulai terjadi pertikaian antara singer dan worship leader tentang siapa yang dijadwal paling banyak. Orang suka iri hati, mendengki, padahal begini kepentingannya harus sama. Kita di sini buat apa? Kita di sini untuk melayani raja segala raja. Kita enggak pusing siapa yang Tuhan pakai, harusnya kan gitu. Nah, roh kompetisi jelas melawan firman Allah. Kita enggak perlu bersaing. Kita harus sama. Kita bersatu untuk Tuhan. Amen. Alangkah memalukan kalau dunia lihat ada pertengkaran di antara hamba-hamba Tuhan. Karena itulah saya selalu minta, tolonglah jemaat Tuhan tidak usah meresponi orang-orang yang mengata-ngatai saya. Saya hargai kasih jemaat buat saya. Tapi alangkah baiknya kalau kita tidak menambah kericuhan yang ada dengan pendapat kita yang berbeda. 1 Korintus 3, judulnya tentang perselisihan. Ayat 3 bilang gini, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi, bahwa kamu hidup secara manusiawi? Firman Tuhan Rasul Paulus mengajar kita bahwa kalau kamu tuh masih hidup dalam iri hati dan perselisihan, berarti kamu manusia duniawi. Manusia rohani tidak mengejar hal-hal yang seperti ini. Perselisihan harusnya tidak boleh ada. Filipi 2 ayat 21 berkata gini, sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Yesus Kristus. Kalau kepentingan sendiri akibatnya ini, perselisihan, iri hati. Gereja siapa lebih besar? Gereja siapa lebih mewah? Pengikut siapa paling banyak? Jadi fokusnya nggak esensi duniawi gitu loh. Tapi kalau kita berlomba-lomba seperti yang Rasul Paulus katakan, kita ini seperti dalam gelanggang pertandingan, marilah setiap orang bertanding, berlomba, mengejar panggilan surgawi. Artinya gini, kita berlomba-lomba memenangkan jiwa. Bukannya berkompetisi tentang siapa yang lebih terkenal, siapa yang lebih tenar, gereja siapa yang paling besar, itu kayak gak penting banget gitu. Kami undang hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala di Moy, untuk makan malam sama-sama, udah 2 kali. Kita yang ciang, saya sama Pastor Jojo yang traktir makan kan. Mereka senang, karena mereka bilang gini, jarang gereja gede mau undang kita makan. Apa yang kita bicarakan di makan malam itu? Kita tanya sama Pastor Andrew, gembala GSS, gimana bro, kamu baik-baik aja, ada masalah apa? Wah, ada kesaksian apa? Lagi bangun gereja, wah keren, luar biasa. Terus, lagi gimana, ada masalah apa? Dia ada masalah apa? Saya doain sepenuh hati. Kemudian kita tanya sama Gembala Hokim Tong, Pak gimana Pak? Wah dia udah mau pensiun, mau diganti. Saya tahu perasaan beliau gitu. Udah mau pensiun tuh terus mau ngapain? Wah kita doain sungguh-sungguh. Kita kasih semangat, Pak terus melayani. Gak ada pensiun dalam melayani, yang pensiun tuh posisi. Betul gak? Kita saling menyemangati. Dan yang luar biasa ini keren. Waktu GSJS kick drumnya rusak, mereka naik ke atas ini, mereka bilang ini, boleh pinjem gak kick drum? Boleh, pinjem aja, kita punya kan satu lagi, kasih. Kemudian 1 kali perjamuan kudusnya kurang. Mereka naik ke atas, bilang sama sekretaris gereja, boleh pinjam perjamuan kudus? Sekretaris gereja tanya saya, Bu ini GSJS kehabisan perjamuan, butuh berapa? 3.000, waduh kita juga kurang kalau 3.000, banyak amat. Terus katanya separuh deh, 1.500, boleh angkut. 1.500 dibawa turun ke bawah. Gimana gantinya katanya?
Udah santai, bulan depan aja kalau udah mau perjamuan kudus lagi, saya bilang. Kita saling bantu, gak pernah terjadi. Amen. Hati kita harus sama untuk kepentingan Kristus, bukan buat cari nama. Amen. Kalau perlu kita satu kali ibadah rame-rame, satu mall. Benar gak? Saya bilang sama Jojo, jangan cuma makan, undang pendeta-pendeta di Moai doang. Kalau perlu sekolah apa Gading. Karena ya Kelapa Gading ratusan gereja, benar gak sih? Kita traktir makan semua. Amin. Mau jadi berkat buat kesatuan tubuh Kristus? Kita jawab doa Yesus, kita harus bersatu. Kita harus saling bantu. Amen. Filipi 2:21 ini dikatakan semua mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Yesus Kristus. Betapa Yesus sedih kalau kenyataannya begitu. Segala sesuatu yang kita lakukan harus untuk kepentingan Tuhan. Amin. Perselisihan dan iri hati menandakan kita masih duniawi. 1 Korintus 3 kita bahas ayat 4. Baca yuk. Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Ayat 5. Jadi apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya. Masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Ayat 7. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberikan pertumbuhan. Ayat 8. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Rasul Paulus menuliskan ini sebagai kritikan pedas kepada jemaat di Korintus yang saat itu mengalami masalah dalam hubungan satu sama lain. Karena terjadi kelompok-kelompok tertentu, terjadi pemisahan di antara pengikut Rasul Paulus dan Apolos. Mungkin juga ada juga pengikut rasul-rasul lain ya. Nah, perpecahan yang parah di antara orang percaya membuat Rasul Paulus menuliskan surat ini dengan sangat keras, menegur. Apakah Apolos? Apakah Paulus? Istilahnya gini kalau bahasa kita, gak penting siapa itu Henny Kristianus. Gak penting siapa itu Yohanes Kristianus. Gak penting banget. Yang penting itu Tuhan Yesus Kristus, katakan amin. Kita gak usah pusing siapa pendetanya. Yang penting itu Tuhannya, amen. Seringkali maaf orang Kristen itu seperti manusia pada umumnya, selalu cari idola gitu. Wah, saya pengikutnya Henny Kristianus gitu. Saya ngefansnya sama Ibu Henny gitu. Saya bilang, aduh jangan begitu. Kamu harus ikut Tuhan Yesus, bukan Henny Kristianus. Gak penting. Hampir Rasul Paulus bilang gini, apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya. Baca ini, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Setiap hamba Tuhan dipakai Tuhan dengan cara yang berbeda. Tujuannya satu, supaya orang menjadi percaya kepada Kristus. Istilahnya ada banyak jalan menuju Roma, pernah dengar? Jadi gak masalah Tuhan pakai siapa dan seperti apa, yang penting membawa jiwa-jiwa percaya. Kita gak perlu kritik hamba Tuhan lain, karena banyak orang yang seleranya beda. Jujur aja, soal makan aja kita seleranya beda, bener gak? Saya mau dengar suara yang suka makan nasi padang, mana suaranya? Kurang, kalah deh. Padahal nasi padang kesukaan saya. Mana suaranya yang suka makanan Sunda? Lebih dikit lagi. Yang suka makanan Jawa. Kok pelan amat yang Jawa kayak Solo? Yang suka Chinese food. Yang suka seafood. Nomor 2 seafood, nomor 1 Chinese food ya. Yang suka BPK. Ditambahin nama gembalanya. Di kantor tadi saya pesanin BPK buat temen yang datang dari Doha. Saudara, gak masalah orang lebih suka dengar khotbah siapa. Mungkin
Pendeta itu membuat dia lebih mudah ngerti aja. Saya sama suami aja beda selera. Satu kali teman baik, ini karena teman baik, jadi saya gak marah. Dia ngomongnya agak menghina. Dia bilang gini, kalau si Henny mah khotbah, gue udah tahu semua sebelum dia ngomong. Hah? Kaget gue. Semua yang dia khotbah mah, gue udah tahu. Ibaratnya gini, cetek loh gitu ya. Tapi kalau Jojo yang khotbah, gue catet tuh, dia bilang gitu. Dia senangnya sama suami saya. Gak apa-apa, kan suami saya. Terus saya senyum-senyum, saya bilang gini, beda pasar. Kalau yang senang sama suamiku tuh pasti Kristen-Kristen dewasa. Yang memang haus sama belajar firman Allah. Yang doyannya nongkrongin Bible study, pasti senang sama Pak Jojo. Saya kasih tahu, masing-masing pengkhotbah punya pasarnya sendiri. Benar ya? Nah, sesama pengkhotbah jangan saling menyalahi gitu. Udah, menurut jalan yang diberikan Tuhan kepada mereka untuk membawa orang menjadi percaya. Ada yang suka makanan Manado, ada yang suka makanan Jawa, ada yang suka makanan asin, ada yang suka manis pedas. Saya suami istri aja beda, pasarnya beda. Tapi ya, saya seneng loh Rasul Paulus tulis keras seperti ini. Dia bilang gini, apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan yang Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya. Masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Dan dia tekankan gini, karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberikan pertumbuhan. Yang paling penting itu Tuhan. Karena gini, Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan bisa pakai apa aja. Kita ini cuma alat aja. Kita gak usah bertingkah. Yang penting gini, lihat aja dari buahnya. Jiwa-jiwa menjadi selamat atau mereka jadi sesat, kan gitu. Lihat dari buahnya, ada perubahan hidup gak? Yang selalu membuat saya bersyukur adalah setiap kali saya membaca kesaksian tentang jiwa-jiwa yang bertobat, jiwa-jiwa yang hidupnya dipulihkan. Mereka bilang sama saya hidup mereka lebih baik. Ada peningkatan kualitas hidup setelah mereka dengerin khotbah-khotbah saya. Jujur ya, saya kadang juga gak ngerti gimana caranya Tuhan bisa pakai saya. Saya juga rasa gak mampu, makanya tiap kali doa saya selalu bilang, Tuhan tolong hamba-Mu karena sungguh aku gak mampu. Kalau bisa milih jangan jadi pengkhotbah, gue gak mau jadi pengkhotbah. Asal tahu aja saya bilang sama anak saya, jangan jadi pendeta deh. Berat. Lu bisa jadi pengusaha aja deh. Masalahnya gini, ini panggilan. Gak bisa digadaikan. Gak bisa ditukarkan. Perbedaan pandangan dan cara akan jadi masalah kalau kita tuh gak punya tujuan yang sama. Kalau tujuan kita semua sama, kita pengen lihat jiwa-jiwa diselamatkan. Kita gak usah pusing brandnya apa, pendetanya siapa. Yang penting kita terus menangin jiwa, amin. Gak perlu kan suami istri ribut siapa yang penghasilannya lebih besar, kalau tujuannya sama, ada amin. Gak perlu kan suami istri ribut jasa siapa yang lebih gede. Gua yang udah ngelahirin anak, gua dari kurus jadi gendut, gua yang udah buang hidup gua demi lo, gitu kan. Kalau istri udah marah kan gitu-gitu kan ya. Aku sudah berkorban, nyesel gua kawin sama lo, tau gitu gua kawin sama si itu. Kita bertengkar tuh kayak kadang-kadang kayak gak penting gitu. Intinya gini, kalau tujuan kita sama, kita tuh sepakat gitu loh. Saya bersyukur punya suami yang meski beda kami sepakat. Kami sepakat untuk menghidupi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami sepakat untuk menghidupi panggilan Tuhan, apapun bayarannya. Sehingga gak pusing siapa yang dapat mahkota gitu, kasarnya. Pak Jojo gak pernah marah-marah sama saya. Gak fair. Gue lebih banyak khotbah dari lu. Gue khotbah lebih lama dari lu. Gue lebih jago khotbah dari lu. Firman Tuhan gue lebih hebat dari lu. Kenapa lu yang ngetop? Gitu gak pernah. Gak pernah. Kenapa? Karena yang penting dia lihat gini, buahnya. Bahwa Tuhan pakai istri saya. Kita lihat buahnya. Kita sepakat. Saya kasih tahu, saya gak pernah menginginkan apa yang Tuhan berikan hari ini. Saya bilang sama Tuhan, saya protes sama Tuhan. Ini jujur.
Saya nangis. Saya bilang, Tuhan, kenapa saya? Kenapa enggak Jojo aja? Secara wajah udah dia lebih cocok jadi artis. Secara confident dia punya. Dia ramah, baik hati. Suka bicara, suka difoto. Sama semua orang dia baik. Kalau orang deketin saya takut. Jadi saya bilang, kenapa saya? Kenapa enggak Jojo? Tuhan, saya protes sama Tuhan, tahu gak sih? Ini benar, ini real. Anda tahu gak, pertama kali saya tahu saya viral, saya ketakutan. Saya udah tahu hari ini akan jadi hari ini, tahu gak? Gue udah tahu. That's it lah, abis ini gue diserang orang banyak. Siapapun yang dipakai Tuhan gak akan lolos dari proses ini. Makanya saya dari hari pertama udah ketakutan. Tuhan tolongin saya, sampai saya bilang sama suami saya gini. Udah mulai sekarang jangan ada live streaming lagi. Khotbah gue lu edit dulu. Sampai gue salah ngomong tolong dipotong. Kapok gak sih? Sosial media zaman sekarang mengerikan bukan? Cari musuh kita. Gak ada ampun dalam kekristenan. Semua hakim semua. Sampai saya pernah ngomong kan. Jadi pendeta tuh gak boleh salah. Gak ada maaf bagi kita. Jangan gitu ya. Yuk, kalau kita mau bersatu kita harus punya kepentingan yang sama. Semua untuk Tuhan, bagi Tuhan, dan hanya untuk Yesus Tuhan kita. Haleluya. Yang kedua, bagaimana menyatukan perbedaan? Kita harus saling mengasihi. Yohanes 15 ayat 12 sampai 13 bilang gini. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kasih pasti mau berkorban. Orang yang gak punya kasih pasti mengorbankan orang lain. Kalau kita tuh ada perbedaan, cuma kasih yang bisa menyelesaikan. Ingat waktu kita masih pacaran, yang pernah pacaran katakan, kita beda bukan sama pasangan kita. Saya masih ingat pertama kali saya pacaran sama Jojo. Valentine malam pertama. Dia ngajak saya makan sate kambing di Jalan Sabang ya, karena ini di Jakarta pasti paham. Yang di corner tuh bukan restoran, warung bos. Dan saya seumur-umur belum pernah makan kambing waktu itu. Apa yang terjadi? Valentine kelabu. Kenapa? Habis makan sate kambing, saya sakit kepala. You know why? Dagingnya keras banget. Maklum masih SMA, nggak punya modal traktir gua. Makan di kaki lima, sate kambingnya keras pula. Susah banget gigitnya. Lah namanya orang lagi pacaran kan, gue juga malu makan melepet-melepet gitu kan. Jadi waktu nggak bisa gigit, Anda bayangin masa saya lepeh depan dia. Minta tisu sayang, minta tisu. Buat peragaan. Thank you. You're the best my baby. Bayangin, dating Valentine pertama. Diajak makan sate kambing kaki 5. Keras gak bisa gigit. Enak. Tarik, gak bisa gigit, gimana nih? Lepeh, taruh tisu banyak banget di meja saya. Gak ada yang gue telan. Baru pernah makan kambing, soalnya mak gue gak ngajarin gue makan kambing. Dia makan sendiri dulu, gak ngajak gue. Keras sekali. Tapi sejak hari itu, saya doyan kambing gara-gara dia. Sih, perbedaan bisa dilewati karena kasih. Kita waktu pacaran sering kali berselisih. Namanya kita beda banget, saya tuh sama Jojo utara dan selatan. Timur barat, gak ada sama-samanya. Gue sebel sama dia, dia juga sebel sama gue. Kita putus 8 kali ada. Bener, saya pernah putus panjang pacaran sama orang lain 8 bulan. Balik lagi. Tiap kali saya putus sama Jojo, malamnya kita lagi berantem. Ya udah, gue juga nggak tahan sama lo. Sama, gue juga nggak tahan sama lo. Ya udah, putus aja. Ya udah. Dia pulang, saya masuk rumah. Malamnya, aduh, aku nggak bisa. Saya digaplokin sama mama saya bolak-balik suruh putusin Jojo. Mama saya nyebut Jojo tuh apa? Dodo. Nih mak gue nih. Dia bilang gini,
Lu jangan sama si Dodo itu ya. Tampangnya anak bandel, dia bilang gitu. Soalnya udah kumisan hitam kurus ceking gitu dia. Rambut belah dua, teng-teng gitu. Naik motor ke rumahku, ngebut-ngebutan. Mama saya pas kasih duit hansip buat monitor saya. Saya ke sekolah dijemput dia naik motor, diomelin. Digebukin. Bayangin. Tapi karena cinta saya bertahan sampai kesudahannya. Haleluya. Kasih itu mengalahkan semua perbedaan. Apa masih sama kita? Kagak. Makanya kenapa di ICI sama YTP kita gak berubut kuasa. Anda tahu, Tangan Pengharapan, Tuhan kasih visi buat saya sebagai founder. ICI, Tuhan kasih visi saya sebagai founder ICI. Tapi gembalanya siapa? Pastor Jojo. Tangan Pengharapan, bosnya siapa? Pastor Jojo. Nggak ada berantem-berantem. Saya lihat dia suami saya. Saya lihat dia mampu. Udah dia yang pimpin aja. Karena kalau kita sama-sama memimpin, pasti hancur. Kenapa? Bapak bilang A, ibu bilang B. Apa nggak sakit kepala yang kerja? Kasih itu membuat perbedaan itu jadi tidak masalah gitu loh. Saya cinta suami saya, cinta setengah mati. Ya udah kasih semua posisi gitu kan. Kan kita istri, kepala bisa melotot, leher keras, dia nggak bisa gini-gini. Tapi itu nggak terjadi. Saya jarang menekan suami saya seperti itu. Jarang berarti pernah. Pernah itu kalau saya lihat itu esensi. Melanggar misalnya undang-undang, kebenaran dan pertimbangan-pertimbangan bijak lainnya, saya pasti keras. Seperti pemakaian dana yayasan, saya pasti keras. Tapi kalau sifatnya tentang running everyday, dia mau ngomong apa aja sama staff, gak perlu diskusi sama saya juga gak pernah tanya. Kalau staff saya bilang gini, Bu, Bapak bilang begini gimana dong? Saya selalu jawab, he is the boss, just follow. Saya gak mau bertengkar. Kalau ada kasih, orang gak akan suka berselisih. Perbedaan gak boleh jadi masalah. Perbedaan itu jadi selesai karena kasih. Amen. Kalau kita saling mengasihi, kita gak senang lihat saudara kita susah. Firman Tuhan berkata, Roma 12 ayat 15, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Kalau kita saling mengasihi, kita gak tertawain kesusahan orang lain. Amen. Yesus bilang dalam Yohanes 13 ayat 35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kita mana bisa sama? Suami istri aja beda. Tapi bagaimana kekristenan bisa jadi saksi? Adalah ketika kita saling mengasihi, meskipun kita berbeda. Perbedaan pandangan membuat orang bertengkar, tapi kasih bisa menyatukan. 1 Korintus 13 bilang gini, ayat yang kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Perbedaan pandangan seringkali terjadi ketika orang merasa lebih benar. Tapi firman Tuhan berkata gini, pengetahuanmu jadi gak berguna ketika kamu gak punya kasih. Saya mau akhiri, yang menyatukan perbedaan adalah ketika kita sadar kita harus berfungsi, bukan cari posisi. Kita ini semua berbeda seperti anggota tubuh. Di firman Tuhan dalam 1 Korintus 12 dikatakan banyak anggota tetapi satu tubuh. Ayat 14 dibilang gini, karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota tetapi atas banyak anggota. Ayat 18 berkata, tapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Siapa yang menentukan anggota tubuh ada di mana? Tuhan. Kenapa mata ada di atas? Kenapa kaki ada di bawah? Apakah kaki kalah penting sama mata menurut Anda? Kita sama-sama butuh mata dan butuh kaki, setuju? Cuma beda posisi, apakah dua-duanya penting? Penting. Karena yang lebih penting adalah fungsi, bukan posisi. Berbeda gak mata sama kaki? Berbeda. Apa yang bisa menyatukan keduanya?
Karena berfungsi, bukan pusingin posisi. Bayangin kalau kaki merasa tersinggung, Tuhan meletakkan dia di bawah dan mata di atas. Anda bisa kebayang kakimu ada di sini? Nggak usah gitulah. Kalau kita bilang gini, tangan sama telinga. Kenapa telinga di atas, tangan di bawah? Gua gak seneng. Tangan marah. Tangan minta naik. Anda kebayang tanganmu dua di sini? Dan telingamu yang di sini? Telingamu dengar apa di bagian ketiak? Coba. Keringetan mulu dia. Saya harap perumpamaan ini cukup jelas. Karena firman Tuhan tuh keren banget gitu. Rasul Paulus jelasin. Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Tadi saya bilang, emang gue pengen tenar? Gue gak pernah tenar, gue gak pernah berusaha tenar. Kenapa saya di atas? Saya kemana tahu? Saya gak minta. Tapi kebetulan begini, kalau pewahyuan yang saya terima, Roh Kudus bilang gini, lebih banyak yang gak sekolah Alkitab daripada yang sekolah Alkitab. Jadi yang sekolah Alkitab harus bisa ngajar seperti orang yang gak sekolah Alkitab. Supaya bahasanya bisa dimengerti. Saya bersyukur dalam kebodohan saya. Banyak orang-orang dalam tanda kutip yang bodoh teologi ya mereka diselamatkan. Amen. Sejak gereja online ICI berdiri. Kita baptis jiwa-jiwa tiap bulan loh. Gak berhenti loh. Minimal puluhan jiwa dibaptis. Yang namanya dibaptis berarti bukan Kristen loh. Saya kasih tahu, ada pemaksaan di situ? Kita nggak pernah maksa orang pindah gereja. Malah saya persilahkan orang agama apapun mau datang ke ICI tanpa pindah agama. Kita bukan nyebarin agama. Kita beritakan tentang Kristus dan kasih-Nya. Amen. Saya khotbah selalu pakai ayat, gak ada tipu-tipu. Kalau orang bilang kamu motivator gak apa-apa. Kalau dengan cara saya khotbah seperti motivator, banyak jiwa-jiwa yang datang sama Tuhan, saya mau jadi motivator. Why not? Amen. Terakhir. 1 Korintus 12 ayat 21 bilang gini, jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Perbedaan harusnya bukan jadi masalah. Tapi perbedaan berarti kita saling membutuhkan. Saya percaya bahwa kunci dari menyatukan perbedaan adalah kasih. 1 Korintus 12 ayat 25 berkata gini. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Bukan saling mengkritik, bukan saling menghakimi. Karena firman Tuhan berkata, kita harusnya menguji pekerjaan kita sendiri, mengawasi pengajaran kita sendiri. Tapi supaya tidak ada perpecahan, yang kita harus lakukan adalah saling memperhatikan. Artinya apa? Yang kita pandang lemah, harusnya kita bantu. Yang kuat, harusnya menolong yang lemah. Kalau fokus kita adalah membantu, kita tidak akan biarin orang jatuh. Yang terpenting sekali lagi bukan posisi tapi fungsi. Untuk sampai kepada tujuan supaya orang mengenal Tuhan, kita harusnya bekerja sama. Fokus membangun apa yang Tuhan percayakan di tangan kita. Saya akhiri dengan Yohanes 21. Ayat 21 bilang ini. Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus. Maksudnya Yohanes. Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Petrus tanya sama Yesus, gimana nih sama Yohanes? Ayat 22, mari baca apa Yesus jawab. Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku. Yesus ngajarin kita. Apa yang Yesus mau kerjakan dalam hidup orang lain itu bukan urusan kita. Bagian kita adalah fokus ikut Yesus. Jangan sampai kita ngurusin orang lain sampai kita gak lihat Yesus di depan kita. Percayalah bahwa Tuhan akan deal sama kita masing-masing dan tanggung jawab kita masing-masing sama Tuhan.
Bagaimana menyatukan perbedaan? Miliki kepentingan yang sama, tujuan yang sama. Yang kedua, kita harus saling mengasihi. Yang ketiga, kita harus fokus berfungsi, bukan cari posisi. Yang mau katakan amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Indonesia adalah negara yang beragam suku, bahasa, agama. Biarlah kami sebagai orang percaya berkontribusi dalam kesatuan di bangsa ini. Bukannya menyebabkan perpecahan, tapi kami saling bergandengan tangan, membangun kesatuan. Berdoa juga sesama orang percaya, tidak lagi terjadi perpecahan, pemisahan pengikut, tapi setiap orang menjadi murid Kristus. Dan fokus kami adalah mengikut Kristus. Berdoa agar setiap umatmu menjadi dewasa, sehingga kami tidak lagi hidup secara duniawi, hidup dalam perselisihan dan iri hati, tapi kami hidup di dalam kehendak Allah dan penuh dengan keinginan ilahi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Tuhan memberkati.